Alah, Din. Lah kamu ini loh, di PT itu berapa lamanya? Ya masih 3 bulan aja, geger aja. Lah niat kamu itu bekerja dengan awet atau cepat-cepat ke Hong Kong, terus cepat-cepat di interminit. Lah ya, di PT masih 3 bulan aja udah gubuh, sudah bingungi, udah menyengi, ya mengharap kapan terbang. Terus kalau sudah di PT itu fokus pelajaran PT, ya, kayak bahasanya, tata cara kerjanya, ya pokoknya apa yang dianjurkan oleh PT, pelajaran yang diberikan sama kamu itu ya kamu perhatikan supaya cepat nyantol, cepat bisa gitu. Jangan geger aja kok nggak cepat-cepat terbang, kok nggak cepat-cepat terbang gitu. Parah kamu ini. Mau ke toilet aja sampai nggak sempat. Terus ada yang telepon ini. Nggak apa-apa, masih bisa kutahan ke toiletnya. Ada apa nih, kalau nggak diangkat juga kasihan. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Loh, kamu toh, Din? Gimana? Lah katanya aku dengar-dengar kamu sekarang di PT. Lah iya, aku dengar dari orang rumah katanya sampean sekarang ke PT mau proses ke luar negeri gitu loh. Lah tujuannya kemana ini? Ke Taiwan atau ke Singapura atau ke Malaysia atau ke Hong Kong? Oh, ke Hong Kong. Lah kamu ini udah berapa lama di PT? Lah baru 3 bulan aja kok geger aja kamu ini. Lah terus sebentar aku tanya sama kamu ya. Lah kamu ini loh anaknya orang berkecukupan. Orang tuamu itu kan ya kaya. Buat apa kamu kerja ke Hong Kong ini? Betah apa enggak? Kuat apa enggak nanti? Lawang kamu aja di Indonesia punya pembantu loh. Kok kamu malah mau jadi pembantu? Nah ini baru di PT 3 bulan aja udah geger. Ya sabar Din, sabar. Semua itu butuh proses. Lah aku dulu loh Din, sewaktu mau ke Hong Kong itu apa? Prosesnya kamu kira gampang di PT? Ya masih menunggu ini itu. Nah ya butuh kesabaran gitu loh. Lah daripada kamu masih 3 bulan, masih berapa bulan, udah cepat-cepat ke Hong Kong ya. Sedangkan bahasa aja belum bisa ya, tata kerja aja belum bisa. Nanti nyampe Hong Kong cepat-cepat di interminit, lah kamu pilih mana? Lah kalau kamu nggak sabar ingin cepat-cepat seperti itu ya, lebih baik kamu nggak usah ke PT, lancong aja, maksudnya main aja ke Hong Kong gitu loh, nggak usah kerja. Parah kamu ini. Ya memang sekarang itu ya agak sulit gitu loh ke Hong Kong, karena apa? Lah kemarin-kemarin lusa itu kan ada itu penipuan yang itu. Masa kamu nggak dengar ada berita itu? Yang ada sindikat perdagangan manusia itu terus terbongkar itu. Lah ini di Indonesia, beberapa PT di Indonesia itu kena kasus itu. Makanya sekarang diperketat itu orang yang masuk ke Hong Kong, terutama yang proses. Alah Din.
Lah kamu ini loh di PT itu berapa lama? Ya masih 3 bulan aja, geger aja. Lah niat kamu itu bekerja dengan awet atau cepat-cepat ke Hong Kong terus cepat-cepat di interminit? Sekarang kamu itu fokus, kalau sudah di PT itu fokus pelajaran PT, ya, kayak bahasanya, tata cara kerjanya, ya pokoknya apa yang dianjurkan oleh PT, pelajaran yang diberikan sama kamu itu, ya kamu perhatikan supaya cepat nyantol, cepat bisa gitu. Jangan geger aja kok nggak cepat-cepat terbang, kok nggak cepat-cepat terbang gitu. Lah kamu kira majikan itu menerima asal-asalan gitu, asal orang gitu? Ya tidak semudah itu. Meskipun majikan juga berpikir punya pembantu tuh ya yang bisa diajak ngomong, tahu artinya. Ya terutama kan bahasa ya kan. Untuk masalah pekerjaan itu terkadang kan apa yang diajarkan di PT itu kalau udah masuk ke majikan itu udah agak beda gitu loh. Yang penting itu bahasa ya kan. Nah iya, dan harus kuat mental, ibarat barang itu harus tahan banting. Iya, tidak semudah yang kalian bayangkan. Lah kalau kamu niatnya pergi ke Hong Kong ingin cepat-cepat, yang tidak usah terjun ke dunia perbabuan, lebih baik kamu piknik, tamasya gitu aja. Lah soalnya ya kamu ini juga terlahir dari orang mampu ya, jadi tidak sabaran gitu loh, Din. Lah ya di PT masih 3 bulan aja udah gubuh, sudah bingungi, udah menyengi, ya mengharap kapan terbang. Majikan pun ya tidak semudah itu, apalagi kan kamu belum pernah ke Hong Kong, bahasa kan belum ngerti gitu loh. Lah iya, ya harus digodok dulu di PT. Lah apa kamu kira PT itu menampung kamu terlalu lama itu kesenangan? Ya tidak. Lah ya PT pun berharap sama seperti kamu, ingin anak buahnya itu segera terbang, segera diambil majikan, segera calling visa gitu. Lah ya kalau kamu segera calling visa kan juga PT itu juga menerima uang lah. Nanti kalau kamu berlama-lama di PT kan PT ya juga belum menerima uang gitu loh. Jangan menyalahkan PT. Lah PT itu juga tergantung majikan yang ada di Hong Kong. Masa PT bisa menerbangkan kamu ke Hong Kong kalau kamu belum dapat visa? Visa itu surat kerja antara kamu dan majikan, itu namanya visa, Din. Lah iya. Pokoknya kamu fokus, tenang di PT ya. Nah iya, fokus belajarnya itu. Jangan kamu melihat ya foto-foto postingan-postingan teman-teman yang ada di Hong Kong itu kok gitu, wah happy. Ya memang happy di waktu liburan, tapi mereka itu juga memiliki resiko pekerjaan masing-masing karena setiap majikan itu juga beda aturannya gitu loh, Din. Iya, contohnya juga aku ini ya, seperti aku ini ya. Majikanku yang laki itu loh cerewetnya setengah mati, Din. Iya, belum mbahku, Din. Mbahku itu juga pekon orangnya. Sering menuduh-nuduh aku mencuri itu. Ya tapi aku ya enjoy aja, selagi pekerjaanku apa yang aku kerjakan beres ya aku tenang-tenang aja gitu loh, Din. Ya kalau dimarahi majikan ya ndak apa-apa. Iya. Ya sering mbahku itu menuduhku mencuri ini itu.
Ya terkadang ya aku nangis, tapi setelah nangis itu ya udah hilang lah rasanya. Maksudnya rasa nelongso itu udah hilang gitu loh. Saya harus berpikir, apalagi merawat orang tua seperti aku gini nih ya. Kalau dituduh-tuduh gitu tuh udah aku anggap segojangan. Yang nelongso, terkadang yang nelongso, tapi setelah nangis itu rasanya lega gitu loh. Ya hampir sama, semua TKW itu ya punya resiko masing-masing, aturan atau majikannya gimana-gimana itu hampir sama, mereka itu juga merasakan seperti itu. Tidak semua majikan itu baik, sayang gitu, ya tidak. Ya pokoknya kamu harus kuat mental lah, tahan banting. Ya maksudnya tahan banting itu kamu kalau dimarahin atau dibentak apa itu tuh jangan dimasukkan hati. Kebanyakan orang Hongkong seperti itu, Din. Ya doaku ya buat kamu, semoga majikannya nanti baik, cepat dapat majikan, dan sekarang ini fokus belajar bahasa, semoga cepat nyantol bahasanya. Iya, aku aja yang udah tahu bahasa, kerja aja kadang juga majikan juga merasa kayak kurang bener. Iya, tapi ya aku bawa enjoy aja, Din. Masalah pekerjaan serumit apapun, sesengsara apapun, kalau di waktu libur ya beda lagi. Kalau libur ya pokoknya menghilangkan kepenatan, menghilangkan kebosanan gitu. Iya, di Hongkong itu 1 minggu itu 1 kali harus libur itu. Ya seandainya majikan tidak menginginkan kamu libur, itu ya diganti uang. Ya tidak tentu setiap, ya tidak tentu. Ada yang kalau majikan yang baik hati itu ya ngasih 300, ada yang 200. Malah temanku itu ada yang 150 gitu. Ya pokoknya bersyukur aja lah. Aku juga heran loh dengar dari orang rumah ini katanya kamu di PT. Lah aku heranku ya gini, Din. Lah kamu ini anaknya orang kaya, buat apa mau kerja ke luar negeri? Lah jadi TKW itu lo juga sengsara, ngosek-ngosek WC. Nah, iya, ya bagus lah itu, ya supaya kamu itu tahu ikut orang itu bagaimana gitu, supaya kamu atau ibu kamu itu terhadap pembantu ya di Indonesia itu mengurangi rasa cerewetnya. Lah ya kan setahuku kamu itu juga cerewet sama pembantu kamu di Indonesia, pembantu yang mengasuh kamu dari kecil. Kamu kan judes. Jadi kamu biar merasakan kerja jadi pembantu di rumahnya orang itu bagaimana gitu. Ya syukur-syukur kalau kamu nanti dapat majikan yang baik hati ya. Jadi kamu bisa menerapkan gitu loh. Oh ikut orang itu seperti ini. Jadi ibuku atau kamu sendiri terhadap pembantu kamu di Indonesia sana tuh ya jangan semenang-menang, ya jangan seenaknya. Bagaimanapun juga meskipun pembantu itu juga manusia, ya seharusnya kita tuh ya menghargai meskipun profesinya pembantu babu. Jadi pokoknya intinya itu kamu harus semangat fokus belajar di PT ya. Ya kalau ada apa-apa telepon aku lagi ya. Pokoknya santai. Santainya tuh pikirannya jangan tergesa-gesa. Tetap fokus belajar bahasa. Lagian ngapain kamu juga tergesa-gesa seperti itu? Ya udah kalau gitu
Iya, oke. Aneh. Anaknya orang kaya kok mau kerja ke Hong Kong jadi babu. Padahal di Indonesia tuh lo juga punya pembantu. Tapi ibunya Dinda ini judas sekali juga. Dinda ini juga mirip ibunya di Indonesia itu, sama pembantunya itu judas. Padahal lo yang jadi pembantunya itu ya masih tetangga. Ya jadi biarin, biar jadi pelajaran buat Dinda. Kalau Dinda ingin kerja ke Hongkong, biar merasakan jadi pembantu itu seperti apa. Terus Dinda itu biar menghargai sama pembantunya, ibunya yang di rumahnya itu. Nah ya, kita tuh sebenarnya ya jangan seperti itu ya. Seandainya kita jadi orang mampu, itu ya yang menghargai sama pembantu, meskipun pembantu itu lo juga manusia.